Selamat datang, senang sekali Anda bisa meluangkan waktu untuk bergabung kembali dengan kami hari ini. Kita punya sebuah misi eksplorasi yang sangat spesifik kali ini. Betul, dan sejujurnya ini mungkin akan mengubah cara Anda memandang material yang ada di sekitar Anda setiap hari. Benar sekali. Jadi misi kita hari ini adalah membedah sebuah artikel ilmiah yang baru saja diterbitkan di European Journal of Wood and Wood Products. Ini makalah tahun 2024. Ya, dokumen yang ada di meja kita hari ini membahas sebuah terobosan fundamental. Ini tentang cara kita memproduksi kayu lapis atau plywood khusus untuk kelas eksterior. Tapi tenang saja, kita tidak akan ngebahas hal-hal dasar kayak mengapa kayu melengkung pas kena hujan. Anda yang rutin mengikuti eksplorasi sains material kita pasti sudah paham soal itu. Tepat. Yang akan kita soroti justru bagaimana para peneliti ini berhasil memecahkan salah satu paradoks terbesar dalam industri material berkelanjutan. Dan mereka melakukannya dengan memanfaatkan sesuatu yang sangat tidak terduga, yaitu limbah dari pabrik kertas. Oke, mari kita bedah hal ini. Ini benar-benar sebuah studi kasus yang fantastis tentang rekayasa molekuler. Maksud saya, kita berbicara tentang sebuah industri yang selama puluhan tahun terjebak dalam sebuah ironi besar. Ironi yang cukup mahal ya. Sangat. Kita menggunakan kayu karena itu adalah material yang terbarukan, menyerap karbon, ramah lingkungan. Tentu. Tetapi, agar kayu tersebut bisa bertahan di luar ruangan, sebagai fasad bangunan atau dek misalnya, kita pada dasarnya harus membungkusnya, meresapinya, dan menguncinya dengan bahan kimia sintetik. Bahan kimia yang sayangnya sangat bergantung pada bahan bakar fosil. Tepat sekali. Tuh, mari kita perjelas bagian ini dulu untuk Anda yang mungkin tidak memikirkan kimia kayu setiap hari. Pas kita melihat kayu lapis eksterior yang tahan banting, Yang bisa bertahan dari badai dan panas matahari bertahun-tahun? ya, dan serangan jamu juga. Apa sebenarnya yang membuat kayu itu sebegitu kuatnya? Karena kayu mentah biasa kan jelas tidak akan bertahan lama di kondisi sekeras itu. Nah, rahasianya ada pada sebuah resin yang disebut penol formaldehide, atau sering disingkat PF. Dalam industri kayu, ini adalah standar emasnya. Jadi ini bukan cuma sekedar pelapis luar seperti cat kan? Bukan sama sekali. Resin PF ini dalam bentuk molekul kecil diresapkan jauh ke dalam dinding sel kayunya. Ketika kayu tersebut kemudian dipanaskan di dalam mesin pres, Terjadi reaksi kimia. betul, resin ini mengalami proses curing atau polimerisasi. Molekul-molekulnya membentuk ikatan silang yang sangat kuat. Menciptakan sebuah jaringan 3 dimensi yang sangat kaku di dalam struktur seluler kayu itu sendiri gitu ya. Persis, resinnya benar-benar menyatu dan mengunci sel kayu dari dalam. Masuk akal mengapa kayu jadi tidak bisa menyerap air atau mengembang lagi. Sel-selnya sudah penuh. Tapi ini membawa kita ke masalah utama yang memicu penelitian tahun 2024 ini. Iya, titik kritisnya. Kalau resin PF ini bekerja dengan sangat brilian, tahan air, tahan jamur, mengapa kita repot-repot mencari penggantinya? Karena komponen utamanya, fenol itu sepenuhnya diekstraksi dari minyak bumi. Ini paradoks keberlanjutan yang saya sebutkan tadi. Anda mengambil material alami yang paling ramah lingkungan di planet ini, kayu, tetapi Anda membuatnya tahan lama dengan Dengan mempompakan turunan minyak bumi ke dalamnya. Di tengah dorongan global untuk dekarbonisasi saat ini, industri kayu lapis tahu mereka tidak bisa terus bergantung pada fosil yang tidak dapat diperbarui. Dan disinilah para peneliti mulai mencari alternatif, sesuatu yang melimpah dan murah. Apa yang sangat menarik di sini adalah, para peneliti ini mulai melirik sebuah polimer alami yang volumenya sangat masif di bumi, yaitu lignin. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Mari kita bicarakan tentang lignin ini. Coba Anda bayangkan sebuah pohon. Pohon bisa berdiri tegak dan menahan angin kencang karena ia adalah material komposit alami. Ya, mahakarya alam. Ia memiliki serat selulosa yang kuat, dan serat-serat itu direkatkan oleh semacam lem alami. Dan lem alami itulah yang bernama lignin. Betul. Tapi masalahnya muncul pas kita menebang pohon untuk membuat kertas, terutama melalui proses kimia yang dikenal sebagai proses Kraft. Pabrik kertas sebenarnya hanya menginginkan selulosanya saja kan? Serat putihnya, jadi ligninnya harus disingkirkan. Tepat. Dalam proses Kraft ini, kayu dimasak dengan bahan kimia keras untuk melarutkan lignin. Hasilnya adalah cairan kental berwarna gelap.
yang di industri sering disebut black liquor atau lindi hitam. Dan tahukah Anda apa yang dilakukan industri kertas terhadap jutaan ton lindi hitam yang penuh dengan lignin ini setiap tahunnya? Kebanyakan hanya dibakar. Ya, secara harfiah itu dibakar begitu saja di dalam recovery boiler pabrik untuk menghasilkan uap dan listrik. Memang itu menghasilkan energi yang membuat pabrik bisa mandiri. Tapi dari sudut pandang nilai material, itu sangat disayangkan. Betul, membakar polimer sekompleks lignin hanya untuk mendapatkan panas adalah sebuah pemborosan potensi. Itu kayak membakar lukisan Picasso hanya untuk menghangatkan ruangan Anda. Itu analogi yang cukup pas, mengingat betapa kompleksnya struktur lignin itu sendiri. Secara kimiawi, lignin memiliki banyak cincin aromatik. Yang berarti strukturnya sangat mirip dengan fenol, kan? Sangat mirip. Jadi, di adas kertas, lignin adalah kandidat pengganti fenol yang paling logis, melimpah, dan strukturnya pas. Tetapi selalu ada tapinya. Tentu saja, ada satu hambatan molekuler yang membuat transisi ini sangat sulit selama bertahun-tahun. Lignin yang keluar dari proses pabrik kertas itu berukuran raksasa. Seberapa besar tepatnya molekul raksasa ini? Berat molekulnya bisa berkisar antara 1.500 hingga lebih dari 5.000 gram per mol. Ia adalah molekul polimer yang sangat panjang, bercabang, dan kaku. Oke, dan masalahnya adalah kita harus memasukkan molekul raksasa ini ke dalam pori-pori dinding sel kayu. Nah, makropori pada dinding sel kayu, bahkan saat kayu itu sedang basah dan membengkak, ukurannya sangat amat kecil. Hanya sekitar 2 hingga 4 nanometer, betul? Tepat sekali. Hanya 2-4 nanometer. Biar saya gambarkan ini untuk Anda. Mencoba memaksa molekul lignin Kreft utuh ke dalam pori-pori sel kayu itu persis kayak mencoba memasukkan sebuah sofa ruang tamu berukuran penuh ke dalam lubang tikus. Tidak akan pernah muat. Sama sekali tidak. Tidak peduli berapa banyak tekanan mesin yang Anda gunakan, sofa itu tidak akan masuk. Kalau kita hanya mencampur lignin ini ke dalam air dan merendam kayunya, molekul raksasa itu cuma numpuk di permukaan kayu. Dan tidak pernah masuk ke intinya. Padahal perlindungannya butuh dari dalam. Lalu, bagaimana para ilmuwan di balik studi ini mengatasi masalah ukuran yang kedengarannya mustahil ini? Mereka menyadari bahwa mereka harus membongkar sofa tersebut. Para peneliti menggunakan teknik yang terdengar seperti fiksi ilmiah. Pirolisis dengan bantuan gelombang mikro kan? Microwave Assisted Pyrolysis. Ya, pada suhu rendah. Pirolisis konvensional biasanya menggunakan panas dari luar ke dalam, yang malah bisa menghancurkan material organik sepenuhnya. Tapi dengan gelombang mikro ini beda. Beda. Pemanasan terjadi secara volumetrik, menargetkan ikatan-ikatan spesifik di dalam polimer lignin raksasa tersebut. Jadi gelombang mikronya pada dasarnya bertindak seperti gunting berskala nano. Tepat sekali. Gelombang mikro memotong ikatan alifatik yang panjang pada lignin, memecahnya menjadi oligomer-oligomer yang jauh lebih kecil. Menjadi pecahan senyawa aromatik yang lebih sederhana, seperti guaiacol. Betul. Dan senyawa-senyawa hasil pecahan inilah yang ukurannya cukup kecil untuk akhirnya bisa menyelinap melewati lubang tikus di sel kayu tadi. Wah, ini benar-benar rekayasa molekuler yang elegan. Jadi sekarang kita punya pecahan lignin yang ukurannya sudah pas untuk masuk. Tetapi saya perhatikan di makalah ini, mereka tidak mengganti 100% fenol. Tidak, mereka hanya mensubstitusi sekitar 30%. Kenapa berhenti di 30%? Kenapa tidak membuat resin 100% dari limbah kertas ini kalau kita sudah berhasil memecahkan molekulnya? Itu pertanyaan yang sangat kritis. Jawabannya ada pada reaktivitas kimia. Reaktivitasnya kurang. Ya, meskipun kita sudah memecah lignin menjadi bagian yang lebih kecil, struktur kimianya secara inheren masih kurang reaktif dibandingkan dengan fenol sintetik murni. Oh, jadi kalau Anda mengganti terlalu banyak fenol, katakanlah 70 atau 100%, Molekul-molekul ini tidak akan membentuk ikatan silang yang cukup kuat saat dipanaskan di mesin pres nanti. Resinnya tidak akan matang dengan sempurna. berarti 30% ini adalah titik keseimbangan yang ditemukan para peneliti ya, sweet spot-nya. Betul. Cukup besar untuk memberikan dampak pengurangan bahan bakar fosil yang signifikan, tetapi masih mempertahankan reaktivitas resin untuk mengeras sempurnanya di dalam kayu. Masuk akal. Jadi setelah mereka menciptakan resin hibrida ini, campuran fenol fosil dan pecahan lignin limbah, mereka harus mengujinya pada kayu sungguhan. Ya, tahap eksperimen fisik. Dan prosedur laboratorium yang mereka lakukan bukan sekedar mencelupkan kayu ke dalam ember.
Mereka mengambil lembaran veneer kayu Scots Pine setebal 3 mm, memasukkannya ke dalam tangki. Dan menyedot udara keluar dari tangki itu menggunakan vakum. Langkah vakum ini sangat penting. Untuk mengosongkan udara di dalam sel kayu. Tepat. Mereka harus membuang semua udara yang terjebak di dalam lumen dan rongga sel. Jika masih ada udara, resin cairnya tidak akan punya ruang untuk masuk. Setelah vakum terbentuk, barulah mereka membanjiri tangki dengan cairan resin hibrida lignin tadi. Dan kemudian mereka menghajarnya dengan tekanan 11 bar. Tekanan yang sangat masif. Sebagai referensi untuk Anda, 11 bar itu setara dengan tekanan yang akan Anda rasakan kalau menyelam lebih dari 100 meter di bawah permukaan laut. Tekanan sekuat ini memaksa setiap tetes resin hibrida masuk ke dalam dinding sel. Setelah jenuh dengan resin, kayu-kayu tipis ini dikeringkan perlahan, airnya menguap, meninggalkan molekul resin di dalam pori-pori. Lalu tahap perakitannya, mereka menyusun 5 lembar veneer ini secara menyilang dan memasukkannya ke dalam mesin pres panas. Suhunya 140 derajat Celcius dengan tekanan tinggi. Panas inilah yang memicu reaksi polimerisasinya. Pecahan-pecahan lignin dan fenol tadi bereaksi mengikat satu sama lain. Dan terkunci secara permanen menjadi jaringan polimer 3 dimensi yang padat di dalam kayu. Oke, jadi sekarang kita punya papan plywood 5 lapis yang tangguh, penuh dengan bahan kimia dari limbah pabrik kertas. Namun teori laboratorium kan seringkali gugur saat dihadapkan pada realitas fisik. Disitulah fase pengujian yang sebenarnya dimulai. Dan metode yang mereka gunakan untuk menyiksa material ini sungguh ekstrim. Iya, sangat brutal. Mari kita bahas uji pencucian air dulu. Standar Eropa N84. Tes leaching ini pada dasarnya dirancang untuk mensimulasikan curah hujan terburuk dan paparan air jangka panjang di luar ruangan. Para peneliti menggunakan vakum lagi untuk memaksa air masuk ke dalam kayu. Atau merendamnya selama 14 hari berturut-turut kan? Dan mengganti air rendaman itu 9 kali. Betul. Tapi tunggu, lignin yang mereka gunakan ini kan awalnya larut dalam cairan di pabrik kertas. Betul. Apakah direndam selama 14 hari tidak bikin pecahan lignin itu larut kembali dan hanyut terbawa air? Ini adalah kelemahan klasik dari banyak modifikasi kayu berbasis bio. Tapi hasil eksperimen ini membuktikan sebaliknya. Jawabannya adalah tidak larut. Wow. Mereka mengukur massa kayu sebelum dan sesudah tes. Dan jumlah massa resin yang luntur sangat-sangat marginal. Bahkan hampir identik dengan laju kelunturan resin PF fosil 100% murni. Bagaimana itu bisa terjadi? Mengapa air tidak bisa mencucinya keluar? Karena mesin pres bersuhu 140 derajat tadi telah mengubah sifat fundamental lignin tersebut. Ia bukan lagi molekul bebas. Ia telah bereaksi, membentuk ikatan kovalen yang sangat kuat. Menjadi satu kesatuan plastik polimer termoplastik yang rapat ya. Dan air biasa tidak bisa memecah ikatan kovalen tersebut. Tepat sekali, molekulnya terkunci rapat. Oke, jadi tidak luntur. Tetapi kayu itu kan higroskopis. Ia menyerap kelembapan. Kalau ada air yang menyusup ke pori-pori dan bikin kayu mengembang, bukankah tekanan internal kayu itu akan meretakkan resin polimer yang kaku ini? Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, disinilah letak kejeniusan inovasi ini. Pengujian anti-swelling efisiensi atau ASE menjawab keraguan tersebut. Uji stabilitas dimensi ya, mereka memaksa kayu melewati siklus perendaman basah dan pengeringan oven yang ekstrim. Untuk kayu referensi yang tidak dirawat, hasilnya bisa ditebak. Kayu menyerap air dengan rakus, dinding selnya mengembang, berubah bentuk, dan retak. Ya, bayangkan, itu terjadi kalau kayu tersebut adalah struktur penyangga di rumah Anda. Pasti hancur. Sangat berbahaya. Tetapi, data dari kayu dengan 30% substitusi pecahan lignin ini sangat mengejutkan. Angka pembengkakannya mendekati 0. Sama tangguhnya dengan kayu yang memakai 100% resin minyak bumi. Persis. Resin hibrida di dalam dinding sel memblokir air untuk berinteraksi dengan selulosa kayu. Ini bukti empiris bahwa kita tidak perlu mengorbankan kualitas demi keberlanjutan. Kinerja yang memukau. Tapi, stabilitas dimensi saja tidak cukup. Kita kan sedang membicarakan kayu lapis atau plywood. Ada 5 lembar kayu yang dilem menjadi satu. Lemnya harus sekuat kayunya. Iya, kalau lapisan lemnya gagal, seluruh material itu kehilangan fungsinya. Hanya jadi 5 lembar kayu tipis yang terlepas. Bagaimana mereka menguji rekatan lem ini? Mereka menggunakan pengujian kualitas rekatan standar EN3141, kelas 3,
khusus eksterior tingkat tinggi. Pengujian ini sama sekali tidak kenal ampun. Saya baca ini di sumbernya, mereka merebus potongan kayu lapis ini di dalam air mendidih 4 jam berturut-turut. Betul. Setelah direbus, spesimen dipanggang di oven suhu 60 derajat Celcius selama 16 jam. Dan seolah itu belum cukup, dikeluarkan dari oven dan direbus lagi selama 4 jam. Itu siksaan termal dan hidrolik yang ekstrim. Perekat biasa pasti sudah jadi bubur. Lalu, setelah didinginkan, mereka memasang spesimen babak belur ini ke mesin Universal Testing Machine. Mesin yang menarik 2 lapisan vinir yang saling menempel itu ke arah berlawanan kan? Memberikan gaya geser sampai akhirnya materialnya terbelah. Dan disinilah kita menemukan salah satu data paling memuaskan bagi insinyur material. Para peneliti mengamati di mana patahan itu terjadi. Dan yang hancur, robek, dan terbelah justru adalah serat kayunya itu sendiri, bukan lemnya. Betul sekali. Dalam terminologi pengujian, ini disebut wood failure. Ini berarti rekatan resin hibrida lignin limbah itu terbukti lebih kuat daripada kekuatan tarik alami dari kayu pinus itu sendiri. Luar biasa. Lem limbah kertas mengalahkan kekuatan alam. Tingkat kegagalan kayu pada sampel ini mencapai rata-rata 95,8%, melampaui semua standar regulasi Eropa. Oke, kualitas rekatnya sangat superior. Tetapi, mari kita beralih ke aspek mekanis. Karena pas kayu diisi dengan plastik resin yang padat, sifat kayunya berubah drastis kan? Di tahap inilah kita berhadapan dengan hukum alam sains material. Mengisi pori-pori yang kosong dengan resin kaku memang membuatnya sangat kaku dan kuat menahan beban. Tapi itu membuatnya jadi jauh lebih rapuh, brittle. sangat presisi. Pengujian sifat mekanis, khususnya kekuatan lentur, dan kekakuan saat dibengkokkan, menunjukkan bahwa kayu dengan resin fenol murni menunjukkan kerapuhan ekstrim. Maksudnya, kalau dibengkokkan, ia tidak akan melengkung perlahan, tapi langsung patah dan meledak tiba-tiba seperti kaca. Iya, ia menahan sangat sedikit deformasi sebelum gagal sepenuhnya. Tetapi, dan disinilah letak anomali yang paling menakjubkan dari studi ini, data spesimen dengan 30% lignin sangat berbeda. Ya, saya melihat grafiknya. Dan itu sangat mengejutkan. Memasukkan molekul limbah kertas ini ternyata membuat kayu lapisnya jadi sedikit lebih tidak rapuh. Kayu dengan lignin mampu melengkung dan berdeformasi sekitar 1,2 hingga 1,3 kali lebih banyak sebelum akhirnya patah. Bagaimana itu bisa terjadi? Kenapa limbah pengotor dari proses kraft ini justru memberikan fleksibilitas ekstra? Jawabannya ada pada arsitektur mikroskopis polimernya. Resin fenol murni membangun jaringan ikatan silang yang sangat padat dan seragam. Tanpa celah, itulah yang bikin sangat kaku bak kaca. Sementara lignin? Lignin meskipun sudah dipotong-potong gelombang mikro, masih memiliki arsitektur molekuler yang agak berantakan, asimetris dan kompleks. Oh, jadi lignin ini bertindak kayak pengganggu di dalam formasi polimer yang rapat itu? Tepat, ketidakteraturan arsitektur lignin ini menciptakan semacam zona keluasan di dalam matriks polimer, ruang gerak mikro. Jadi pas plywood dibengkokkan secara ekstrim, jaringan hibrida ini bisa menyerap tekanan regangan lebih baik. Ia sedikit terdeformasi sebelum akhirnya energinya mematahkan strukturnya. Ini contoh langka di mana sifat berantakan dari polimer alami justru memberikan keuntungan mekanis. Ia meredam kerapuhan. Wow. Jadi apa arti dari semua ini? Mari kita rangkum perjalanan yang luar biasa ini untuk Anda. Eksplorasi kita hari ini membuktikan bahwa kita punya metode untuk mengurangi 30% jejak karbon fosil dalam material kayu eksterior. Dan tanpa menanam tanaman baru untuk bioresin. Hanya memanfaatkan gunung limbah black liquor yang selama ini dibakar. Kita menyelamatkan karbon dari ekstraksi minyak bumi, sekaligus mencegah pembakaran limbah. Dan menghasilkan kayu lapis yang tahan air, lemnya super kuat, dan bahkan lebih tahan lentur. Tentu saja, para peneliti ini pragmatis. Ini belum garis akhir komersialisasi. Uji lapangan sungguhan. Betul, mereka masih harus mengubur spesimen ini di tanah untuk menguji ketahanannya terhadap jamur secara spesifik dan rintangan regulasi soal emisi formaldehida. Mereka harus membuktikan resin ini mengunci formaldehida kuat-kuat agar tidak lepas ke udara dan lolos standar keamanan kan? Tanpa itu, produk ini tidak akan sampai ke toko material. Hal ini memunculkan pertanyaan penting mengenai narasi inovasi ramah lingkungan yang sering kita dengar.
Ada asumsi kita harus menciptakan material ajaib baru dari nol di lab canggih. Padahal, riset lignin ini menunjukkan masa depan sains material mungkin bergantung pada kemampuan kita merekayasa balik bahan yang sudah ada di depan mata kita. Bahan yang arogan kita sebut sebagai sampah. Pemikiran yang tajam. Ya, dan untuk Anda yang telah menemani eksplorasi mendalam kita dari awal, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran terakhir. Sesuatu untuk direnungkan. Tepat. Hari ini, kita melihat bagaimana gelombang mikroteknologi yang sama dengan yang memanaskan kopi Anda bisa memotong polimer limbah pabrik kertas dan menyulapnya jadi pelindung kayu masa depan. Ya, dari sisa proses kraft menjadi komposit mutakhir. Coba Anda perhatikan lingkungan industri di sekitar Anda sekarang. Pabrik pengolahan makanan, tekstil, atau pertanian. Pikirkan gunungan ampas tebu, sisa kulit kopi, atau limbah organik cair yang dibuang atau dibakar tiap hari. Hanya karena dianggap tidak bernilai. Berapa banyak dari limbah tersebut yang sebenarnya menyimpan struktur kimia tahan banting hasil evolusi alam jutaan tahun? Bagaimana jika benda-benda yang kita anggap beban industri itu sebenarnya adalah fondasi dari gedung pencakar langit masa depan? Atau bodi kendaraan generasi berikutnya? Yang saat ini hanya dia menunggu ilmuwan yang tepat untuk memecahkan kode molekulernya. Sebuah pertanyaan besar untuk memicu imajinasi Anda. Terima kasih telah membedah keajaiban sains material bersama kami hari ini. Teruslah mengeksplorasi. Tetaplah penasaran dan sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.